mengajarkan bahwa orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus sama sekali tidak bisa percaya pada Yesus, dan karenanya mereka tidak mungkin diselamatkan. Lalu ada orang yang keberatan dengan itu berdasarkan 1 Petrus pasal 3 ayat 19 bahwa Yesus pergi beritakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara pada zaman Nuh, dan karenanya menurut mereka orang-orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus itu akan diselamatkan melalui penginjilan kepada mereka yang ada di dalam dunia roh oleh Yesus. Nah, ayat itu termasuk ayat yang sukar, dan saya sudah memberikan penafsiran tentang ayat itu, silakan lihat di video YouTube. Tapi apapun penafsirannya, itu tidak mungkin diartikan bahwa ada pemberitaan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati yang tidak pernah dengar Yesus. Pertama-tama perlu diketahui bahwa dalam bahasa asli 1 Petrus 3:19 itu tidak ada kata Injil di sana. Itulah sebabnya muncul penafsiran bahwa Yesus bukan pergi beritakan Injil yang memungkinkan pertobatan bagi orang-orang yang sudah mati, tapi dia hanya memproklamasikan kemenangannya di atas kayu salib. Yang kedua, ayat 20-nya mengatakan Yesus beritakan Injil kepada orang-orang yang terpenjara pada zaman Nuh. Kalau memang ayat itu mau diartikan ada penginjilan untuk orang mati, ya itu berarti untuk orang zaman Nuh saja. Bagaimana dengan orang Majapahit? Bagaimana dengan orang Singosari? Bagaimana dengan orang-orang pada masa lampau yang tidak ada kaitannya dengan Nuh? Yang ketiga adalah kalau kita melihat waktu Yesus mati memang tubuhnya di kuburan. Apakah rohnya pergi ke dunia orang mati beritakan Injil? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Lalu juga dia berkata kepada penjahat di sampingnya itu, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus itu dari kata Yunani paradisos yang artinya surga. Bahasa Inggrisnya paradise. Itu berarti waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan selama 3 hari. Sementara rohnya ada di surga, ada di Firdaus. Lalu yang pergi beritakan Injil di dalam dunia orang mati itu siapa? Tidak ada. Lalu yang keempat adalah kalau kita melihat prinsip kitab suci adalah bahwa kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan pada penghakiman terakhir itu berdasarkan apa yang kita buat di dalam tubuh ini. Itu dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Di dalam hidup ini artinya adalah bahwa nasib kekal kita ditentukan pada waktu kita hidup. Kalau sudah mati itu sudah selesai. Jadi seandainya ada penginjilan terhadap orang mati sekalipun, dan ada orang mau beritakan Injil, dan ada orang yang mau percaya kepada Yesus setelah dia mati, itu pun tidak bisa dihitung. Kalau kamu ujian hari Senin, kamu belajar hari Minggu, itu masuk akal. Tapi kalau setelah ujiannya Senin, hari Selasa baru kamu mau belajar, itu tidak bisa dihitung lagi. Biarpun kamu sungguh-sungguh belajar, tidak bisa dihitung. Demikian juga kalau mau percaya Yesus, percayalah selagi masih ada napas. Setelah mati, tidak ada lagi kesempatan mendengar Injil, dan karenanya harus binasa. Karena itulah, selama kamu masih bernapas, percayalah kepada Yesus, terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Kalau mati, terlambat. Pikirkan ini dan terimalah Yesus. Amin.